Setiap hari kita berkomunikasi, setiap saat kita berkomunikasi, dan jenis komunikasi itu ada 3. Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbicara mengenai hal mendasar tentang komunikasi, yaitu pengertian dan jenis-jenis komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan. Jadi Anda punya pesan, Anda sampaikan kepada orang lain, itu namanya komunikasi. Maka untuk berkomunikasi, Anda harus punya pesan yang ingin disampaikan. Jadi komunikasi akan terjadi jika ada pesan yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada pesan, tidak ada message, tidak akan terjadi komunikasi. Jadi untuk melakukan komunikasi, Anda harus punya pesan dulu. Pesan itu bisa informasi, bisa ide, bisa gagasan, bisa pengetahuan, bisa perasaan, apapun. Nah, ketika Anda bertemu dengan seseorang, Anda tidak akan berkomunikasi kalau tidak ada pesan yang ingin disampaikan. Bagaimana kalau ketemu kemudian sekedar senyum? Itu komunikasi. Artinya, saya temanmu. Saya ramah kepada Anda. Saya menyapa Anda. Saya tidak ada masalah dengan Anda. Itu pun bentuk komunikasi. Jadi sekali lagi, pengertian komunikasi adalah proses penyampaian pesan. Sekarang tentang jenis-jenis komunikasi. Ada 3 jenis komunikasi. Setiap hari kita berkomunikasi, setiap saat kita berkomunikasi, dan jenis komunikasi itu ada 3. 3 kategori utama komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Yang kedua, non-verbal. Yang ketiga, visual. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan kata-kata. Kita menyampaikan pesan kepada orang lain, kepada komunikan, dengan menggunakan kata-kata. Dan komunikasi menggunakan kata-kata ini, komunikasi verbal ini dibagi 2. Ada komunikasi lisan atau oral communication, berbicara, speaking. Ada komunikasi tertulis atau komunikasi tulisan, written communication. Ada spoken communication, ada written communication. Untuk lancar berkomunikasi lisan, kita memerlukan keterampilan komunikasi berupa speaking skill, keterampilan berbicara. Kemudian untuk komunikasi tulisan, komunikasi tertulis, kita memerlukan writing skills, keterampilan menulis. Yang kedua adalah komunikasi non-verbal, komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Tidak verbal, kata-kata. Jadi komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Jadi menggunakan apa? Menggunakan bahasa tubuh, menggunakan isyarat. Nah, komunikasi verbal ini ada namanya gestur, ada gerakan tubuh, ekspresi wajah, itu komunikasi non-verbal. Anda angkat tangan, Anda acungkan jempol. Kalau dalam di media sosial ada namanya emoji. Ya, emoji tertawa, sedih, tepuk tangan, melambai, dan sebagainya, itu komunikasi non-verbal. Komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, itu namanya komunikasi nonverbal. Dan komunikasi nonverbal ini selalu menyertai komunikasi verbal. Saat kita berbicara, maka di situ ada nonverbal yang terlibat. Apa itu? Ada gestur. Nah, seperti yang sedang saya lakukan ini, ada gerakan tangan, ada gerakan tubuh, ada tampilan juga, ada visualnya juga. Nah, kita langsung yang ketiga. Yang ketiga adalah komunikasi visual. Komunikasi menggunakan gambar. Ada namanya desain komunikasi visual. Itu mendesain poster, mendesain flyer, mendesain gambar yang berisi pesan. Rambu-rambu lalu lintas, tanda-tanda, itu gambar, itu komunikasi visual. Jadi komunikasi visual adalah komunikasi dengan menggunakan gambar. Bagaimana dengan video? Video termasuk komunikasi visual. Dan video adalah motion picture, gambar yang bergerak. Itu dia 3 jenis komunikasi. Yang pertama komunikasi verbal, komunikasi menggunakan kata-kata.
lisan maupun tulisan. Yang kedua, komunikasi non-verbal, tidak menggunakan kata-kata, ada ekspresi wajah, ada gerakan anggota badan, gerakan tangan, gerakan bahu, gerakan kepala, mengangguk, menggeleng, itu komunikasi non-verbal. Dan komunikasi non-verbal selalu menyertai komunikasi verbal. Bahkan non-verbal lebih kuat daripada verbal. Lisannya mengatakan iya, tapi karena nadanya ragu-ragu, kemudian ekspresi wajahnya juga meragukan, maka iya-nya itu, kata-kata iya-nya itu diragukan. Orang tidak akan percaya begitu saja, masih meragukan. Dan yang ketiga adalah komunikasi visual, komunikasi menggunakan gambar. Nah, komunikasi visual ini menjadi tren, menjadi jenis komunikasi populer yang paling disukai di internet. Makanya konten kreator atau pencipta konten identik dengan video, karena video paling digemari. Kenapa digemari? Karena seluruh jenis komunikasi ada di video. Ada lisan, ada tulisan, ada nonverbal, ada juga gambar. Karena itu komunikasi visual paling berpengaruh. Media misalnya televisi sampai saat ini menurut penelitian masih merupakan media yang paling besar pengaruhnya. Dan karena itu pula ketika seorang presenter berita, seorang pembaca berita televisi, news presenter, ketika menyampaikan berita dia harus menggunakan nada netral. Neutral tone, nada netral. Nggak boleh senyum, nggak boleh sedih, pokoknya netral aja, nada netral. Serius, nggak boleh bercanda, karena itu akan berpengaruh pada makna berita yang disampaikannya. Jadi kaku ya kelihatannya, tapi bukan kaku, itu para presenter televisi mempertahankan nada netral. Itu dia pengertian komunikasi. Saya ulang, komunikasi adalah proses menyampaikan pesan. Dan 3 jenis komunikasi utama, verbal, kata-kata, non-verbal, non-kata-kata, dan visual. Demikian, saya Romeltia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.